Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah konten, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, dan saya berharap saudara-saudara sekalian menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham tentunya. Baik, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai hukum air mustakmal. Dan ini kenapa saya sampaikan? Karena ada sebagian orang yang salah persepsi, dimana ketika ada air yang disediakan satu ember untuk berwudu, kemudian wudunya belum, dan si orang tersebut sebelum wudu dia menyentuh air yang dia akan pakai, dia akan gunakan, hanya sebatas menyentuh, padahal wudunya belum. Nah, menurut persepsinya bahwa ini adalah menjadi mustakmal, padahal itu kesalahan yang tentunya harus diluruskan. Bagaimana mungkin ini bisa dikatakan mustakmal sementara airnya juga belum dipakai untuk berwudu ataupun untuk mandi junub. Nah, jadi kalau hanya sebatas disentuh, belum dipakai baik wudu ataupun mandi junub, maka air tersebut masih dalam kemutlakan air, masih dikatakan tohir mutohir, bisa mensucikan selain status air tersebut memang suci. Beda hal kalau misalkan kita membasuh wajah 3 kali, caranya dengan menciduk air pakai gayung. Misalkan kita basuh wajah 3 kali, 1, 2, 3. Setelah 3 kali, kemudian tangan kita menyentuh ataupun sengaja kita memasukkan tangan ke air tersebut, di mana tidak maksud iktirab ataupun tidak maksud menciduk air, kita hanya sebatas memasukkan dan menyentuh air tersebut, maka itu bisa jadi mustakmal. Alasannya kenapa? Sebab kita sudah membasuh wajah 3 kali, di mana kalau wajah terbasuh 3 kali berarti tidak ada lain untuk selanjut pembasuhan adalah pindah ke tangan. Maka dengan menyentuh air tersebut otomatis air menjadi mustakmal. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan hanya sebatas percikan-percikan air bekas membasuh wajah, percikannya ini masuk ke dalam air yang dalam ember tersebut. Nah, misalnya saya berwudu, saya ciduk pakai gayung, nawaitu fardhul wudu li raf'il hadas, ya, saya basuh wajah, dan dari percikan air tersebut ada yang masuk, ada yang nyiprat masuk ke dalam air yang di ember ini misalkan. Bagaimana? Apakah bisa dipakai untuk bersuci ataupun beralih menjadi air mustakmal? Nah, untuk jawabannya, seandainya memang percikan air mustakmal ini yang masuk ke dalam air yang ada di ember itu memang ukurannya adalah sedikit, cuma percikan saja, maka air yang ada di ember tersebut masih dikategorikan sebagai air mutlak, air tohir mutohir, air yang suci dan bisa untuk dipakai bersuci. Karena air mustakmal ini adalah air bekas pakai, di mana air mustakmal itu sifatnya ataupun statusnya tohir, suci, tapi goir mutohir, tidak mensucikan. Tidak ada bedanya seperti air sirup. Kalau misalkan cipratan air sirup masuk ke dalam air bercampur dengan air yang ada di ember dan tidak ada mempengaruhi perubahan kemutlakan air tersebut, maka air ini tetap statusnya tohir mutohir. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau misalkan kita menciduk air pakai gayung untuk membasuh wajah dan cipratan ataupun percikannya mengenai air yang ada di dalam ember yang kita gunakan untuk berwudu, maka air tersebut seandainya memang tidak mengalami perubahan, maka ini bisa tetap dikategorikan sebagai air tohir, suci, mutohir, dan bisa untuk dipakai bersuci. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.